RPKPS praktikum penginderaan jauh. Nah, ada rencana kegiatan mingguannya seperti apa. Nah, adik harus paham ini capaian dari mata kuliah ini itu diharapkan seperti apa untuk setiap mahasiswa. Nah, di sini ada 5 CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Intinya ini misalkan ya, yang pertama, mendesain percobaan pengenalan identifikasi spectral response dan interpretasi citra penginderaan jauh secara visual. Ya, itu nanti kita akan banyak membahas apa sih yang dimaksud dengan spectral response dan bagaimana cara kita ceknya, bagaimana cara mengaplikasikan hal ini dalam misalkan melakukan interpretasi citra penginderaan jauh gitu secara visual. Kemudian memperoleh data sesuai variabel yang dibutuhkan untuk koreksi citra satelit. Nah, jadi kata kuncinya adalah koreksi citra satelit. Jadi citra satelit itu ada yang perlu kita lakukan koreksi, ada yang tidak. Nah, itu akan dipelajari nanti. Jadi citra satelit itu ada berbagai level ya. Level pre-processingnya, ada yang butuh kita lakukan koreksi geometri, koreksi radiometri ataupun atmosferik. Ada yang bisa langsung kita gunakan. Nah, itu ada harus kenal gitu. Ini citra satelit level mana nih gitu. Apakah masih perlu kita lakukan koreksi-koreksi tersebut? Kemudian CPMK 3 menjelaskan dan memaknai hasil uji ketelitian, hasil klasifikasi. Jadi nanti kegiatan utamanya adalah melakukan klasifikasi objek pada citra satelit ya. Kemudian hasil klasifikasi tersebut untuk mengetahui kerjaan kita sudah benar atau tidak, akurat atau tidak, ya gitu kita perlu melakukan uji ketelitian. Itu nanti ada tekniknya sendiri. Kemudian CPMK yang keempat, mengidentifikasi teknik keahlian peralatan untuk kegiatan interpretasi citra. Ya, ini kegiatan interpretasi citra ya, yang berkaitan juga dengan klasifikasi. Yang kelima kurang lebih sama, menerapkan teknik keahlian peralatan untuk kegiatan interpretasi dan klasifikasi citra. Gitu. Oke, nah kurang lebih sama. Jadi kita mempelajari tekniknya karena ini praktikum ya. Kita tahu apa saja metodenya, tekniknya, peralatannya, kemudian kita lakukan gitu, kita menerapkannya. Ya, kira-kira itu ya capaian pembelajaran. Jadi di akhir praktikum ini setiap mahasiswa itu diharapkan sudah dapat apa ya, sudah memperoleh setiap CPMK ini. Iya, itu ya. Jadi perlu dibaca itu RPKPS-nya, adik-adik. Eh, dan materi mingguannya di sini juga ada. Saya nggak tahu. Sebenarnya di buku panduan akademik itu sudah ada semua. Jadi silakan dicek. Tapi kurang tahu ya kalau yang detail ini apakah sudah ada atau belum. Tapi kurang lebih sama intinya. Nah, ini ada setiap CPMK itu ada eh, sebab-sebabnya ya, topik-topik yang akan kita pelajari. Nah, di minggu pertama ini kita masih akan melakukan pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra. Itu akan kita lakukan selama 2 minggu ya, terkait pengenalan perangkat lunak dan juga mengenal karakteristik citra. Walaupun ini dibuat 4 pertemuan ini salah ya. Ini maksudnya ini 2, 1, 1, 4. Nah, gitu bacanya. Oke. eh di Elok itu sudah ada modul ya untuk ini. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini adalah komponen penilaiannya. Ada dari aktivitas partisipatif seperti kontribusi pada pekerjaan kelompok atau bagaimana presentasinya atau aktif dalam tanya jawab di kelas. Itu ada nilainya.
Kemudian laporan mingguan itu juga masuk ke dalam sini dan juga masuk dalam tugas. Nah, jadi ada namanya hasil project ya atau hasil studi kasus. Laporan mingguan itu ada yang termasuk dalam studi kasus. Cuman di sini dibuatkan dalam satu grup ini ya. Final project. Jadi nanti ada final project, tugas besarnya, itu juga masuk ke dalam sini. Jadi final projectnya nggak langsung 40% ya, ya sekitar 15 sampai 20%. Laporan biasanya yang paling besar ya untuk komponen penilaiannya. Kemudian ada UTS dan UAS juga. Ya, kira-kira itu ya bagaimana nanti komponen penilaian setiap mahasiswa. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, eh, kita buka ke eloknya. Saya mau cek sudah berapa yang gabung. Apakah sudah semua? Ini jangan-jangan mendengarkan kelas sambil tidur lagi. Karena kuliah pagi, daring itu sangat rawan. Oke, ini kalau saya cek, ini masih 31 orang. Ini 5 orang yang lain, sorry, 4 orang yang lain itu kemana ini? Nggak ikut kah? Apa perlu saya cek langsung ini? Siapa orang-orangnya? Yang terkendala masuk ke Elok silakan dituliskan ya di kolom chat. Kalau ketahuan lebih gawat lagi. Oke, kita balik ya ke sini. Di sini juga sudah saya tuliskan CPMK-CPMK-nya. Nah, kita masuk di minggu yang pertama. Nah, kalau ada mau mempelajari lebih duluan nih materi-materi lain, nah itu ada yang hidden. Kalau mau mempelajari lebih duluan daripada teman-temannya ya boleh silahkan gitu. Sangat dianjurkan malah. Ini materinya sudah ada sampai ke minggu 14 ya. Jadi silahkan kalau mau mempelajari lebih duluan. Materinya sudah ada semua. Nah, ini saya buka modul minggu pertama, yaitu tentang pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra. Silahkan dicek ini. Oh ya, kuliah hari ini nggak akan lama ya, bentar saja. Ya ada lebih banyak kegiatan adalah eksplorasi karena masih pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra. Dan kalau saya pribadi ya, kalau kegiatan eksplorasi itu sebaiknya sih tidak saya kasih tahu satu persatu karena itu tidak akan melekat ya ke setiap mahasiswanya. Jadi itu biasanya kalau adik-adik kepo ya, kepo terhadap orang lain misalkan ya, kepo terhadap gebetannya misalkan. Itu kan biasanya cari sendiri kan, nggak diajarkan satu persatu, nyari apanya dulu, informasinya dulu di apa gitu, nggak nanya ke orang kan, iya nanya ke orang, tapi kan ada usaha sendiri, tapi bukan orang lain yang ngasih tahu, cari ini loh, bukan kayak gitu ya. Jadi harus ada usaha dari diri sendiri untuk mengenal ya perangkat lunak dan karakteristik citra. Karena selanjutnya, perangkat lunak ataupun citra satelit itu adalah bahan utama dari praktikum ini. Jadi silakan dieksplorasi dulu terhadap dua objek ini, perangkat lunaknya dan citra satelit. Silakan dibaca ini ya kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ini textbook untuk teori eh ya untuk bantu-bantu ya. Jadi, oh sebentar, kelas teori untuk praktikum kelas B ini kapan ya? Karena ini praktikumnya kan dibagi jadi 3 kelas ya. Kalau teori kalau nggak salah hanya 2.
Kelas teorinya kapan ya? Ada yang bisa ngasih tahu saya? Hari Selasa, Bu. Hari Selasa. Oke, berarti sudah lebih duluan ya. Ya, berarti oke, seenggaknya tidak terlalu jauh berbeda lah. Maksudnya nggak praktikum duluan. Biasanya kalau praktikum duluan, saya jadi harus ngasih tahu lagi pengantar banyak hal terkait teorinya, gitu. Oke, sip. Dan untuk bahan bacaan tambahan ya bisa dicek ya buku ini atau buku-buku yang lain. Banyak. Kalau masih nyaman menggunakan buku teks bahasa Indonesia, itu kalau nggak salah ada bukunya siapa ya? Dosen geografi ya, kalau nggak salah. eh Sepertinya ada di perpustakaan, ya silakan dibaca, kurang lebih sama. Ya belajar dari situ dulu, nanti baca buku teks bahasa Inggris. Harus dibiasakan ya, karena mahasiswa teknik itu buku referensinya memang banyak bahasa Inggris. Dan di website pun situs-situs yang berbahasa Inggris itu banyak sekali menyediakan tutorial terkait ya teknik-teknik, apalagi tentang remote sensing ataupun GIS, itu banyak sekali dalam bahasa Inggris. Jadi memang harus belajar nih. Nah, oke, ini adalah instruksinya untuk praktikum minggu pertama ini. Kegiatannya tadi eksplorasi ya, pengenalan. Jadi silakan dicari tahu citra satelit apa saja sih yang biasa digunakan gitu dalam interpretasi citra ataupun dalam aplikasi lainnya. Ini ada contoh yang disebutkan ya, ada Landsat 7, 8, sekarang ada 9. Nah, itu silakan dicari tahu bedanya apa, ini digunakan eh, fungsinya, misi utamanya apa sih gitu. Jumlah bandnya apa perbedaannya, parameter orbit dan sebagainya. Kemudian ya silakan dicari tahu juga setiap situs ini. Gimana sih cara mendapatkan data dari setiap situs ini, dan eh, ya download saja minimal 2 jenis data. Misalkan ini ya jenis datanya Landsat ataupun Modis gitu. Ini nggak dituliskan Modis ya, lupa. Cari tahu juga Modis. Soalnya Modis itu kalau ada tertarik nanti mungkin studinya atau penelitiannya terkait lingkungan, citra modis itu juga banyak digunakan walaupun resolusinya rendah. Nah, saya yakin kalau sudah kemarin gitu kelas teorinya sudah paham ya apa yang dimaksud dengan resolusi citra. Resolusi dalam penginderaan jauh itu ada berapa macam? Ada yang bisa ngasih tahu lagi atau review lagi? Walaupun semuanya udah ikut kelas ya. Saya ekspektasinya sih semua udah ikut kelas. Ada yang bisa menyampaikan kembali apa saja sih resolusi yang ada dalam penginderaan jauh? Resolusi citra ya. Ada. Ingat ya, tadi komponen penilaian salah satunya adalah aktivitas partisipatif. Tidak ada? Wah, sayang sekali nih untuk melewatkan. Kalau gitu saya tunjuk aja ya, kalau tidak ada. Sekarang tanggal 15. Oh, oke. Ini sepertinya tadi ada yang chat. Nah, dia Olivia. Iya, Bu. Oke, dia. Coba silakan dijelaskan kembali. Resolusi citra satelit itu ada 4 ya tadi. Silakan setidaknya sebutkan 2. Jelaskan, sebutkan dan jelaskan.
Kalau yang dari teori kemarin itu ada resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi temporal, sama resolusi radiometrik, Bu. Terus kalau yang resolusi spasial itu lebih menunjukkan ke shape, dimension, atau bentuk geometrinya. Kemudian untuk yang resolusi spektral itu biasanya untuk memotret atau merekam materi dari objek atau zat. Kalau yang resolusi temporal itu berhubungan dengan dinamika objek, sedangkan resolusi radiometrik itu berhubungan dengan digital number untuk representasi objeknya. Bentar, sebentar. Tadi saya cuma minta dua ya, tapi dijelaskan empat. eh Coba yang dijelaskan dua hal lagi yang terkait resolusi. Pilih dua saja resolusi mana yang mau dijelaskan. Tapi harus benar ya, concise dan tepat. Baik, Bu. Mm-mm. Jadi yang pertama resolusi spasial. Ini dari catatan saya, Bu, mungkin masih kurang lengkap banget. Nggak masalah, nggak masalah. Di catatan saya kemarin itu yang resolusi spasial itu menunjukkan shape, dimension, bentuk atau geometrinya. Terus walaupun resolusi rendah tapi lebih dibutuhkan. Jadi kayak eh, waktu memotret itu kan biasanya ada batas kayak batas pantainya gitu kan, Bu. Nah, itu biasanya pakai resolusi spasial. Terus kalau yang kedua itu ada resolusi spektral. Itu biasanya memotret atau merekam materi dari objek atau zatnya. Jadi eh, Jadi kalau spasial, kira-kira kita bisa lihat dari informasi citra yang seperti apa? Gimana? Mungkin ada yang lain yang bisa bantu jawab. Saya cek yang tadi ya, sepertinya chat juga. Tadi ada saya lihat siapa ya yang chat ya? Rois, Rois, ada. Ini yang terlambat-terlambat bisa digunakan ini kesempatannya yang tadi belum absen. Oke, saya mau dengar dulu sih hasil kemarin dari kelas teori bisa tidak untuk mereview kembali gitu. Nanti kita bahas lagi. Oke, Rois, ada Kak? Ini kalau tidak respons berarti saya anggap tidak hadir ya. Oke, tiga, dua, Jadi dulu satu. apakah suaranya terdengar? Oh, oke. Ya, terdengar. Jadi untuk resolusi ada empat, Bu. Ada Ya, resolusi pilih. spasial. Coba dijelaskan lagi yang spasial itu apa, spektral apa, dua itu aja. Kalau untuk spasial, eh, yaitu sepemahaman saya yaitu ukuran objek terkecil yang masih dapat diidentifikasi pada citra setiap sensor. Oke. Terus yang spektral, Untuk yang spektral itu seperti banyaknya jumlah saluran band spektral gitu. ya, ya, kurang lebih gitu ya. Jadi resolusi spasial itu memang dia merekam bentuk geometri objek, benar. Tapi lebih ke bagaimana eh, si sensor itu merekam
seberapa sih ukuran terkecil dari objek yang bisa dikenali gitu. Kalau kita zoom in gitu untuk data raster, jadi citra satelit itu kan data raster ya. Kita zoom in citra satelit, itu kan bentuknya kotak-kotak ya. Ada yang bentuk gridnya itu kotak ya, kotak. Nah, satu kotak itu dia bisa merepresentasikan objek berapa meter ya. Itu berapa meter resolusinya atau berapa mili kalau ada mili ya biasanya tapi meter ya atau kilometer. Nah, kalau apa rumah rumah itu dalam citra satelit beresolusi eh, 500 meter misalkan. Apakah masih bisa dikenali rumahnya pada citra satelit itu? Ya, tidak ya, kecuali rumahnya sangat besar itu sangat tidak ada sebenarnya. Rumah biasanya ukurannya 30 sampai 50 meter lah ya. Nah, jadi kalau di citra satelit yang resolusinya rendah seperti 500 meter, ya nggak akan kelihatan bentuk si rumahnya, nggak akan teridentifikasi gitu. Jadi satu kotakannya itu dia menyimpan informasi di lapangannya itu berapa meter gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan resolusi spasial. Nah, itu informasi citranya itu kita bisa cek resolusi spasialnya berapa meter. Nah, kalau citra satelit seperti Landsat itu kan ada multispektral, ada pankromatik. Nah, dua hal itu mereka memiliki resolusi spasial yang berbeda. Multispektralnya 30 meter, pankromatik biasanya lebih tinggi 15 meter. Nah, tapi apa sih perbedaan dua dua hal tersebut, dua jenis band tersebut, apa sih perbedaannya? Pasti ada keunggulannya masing-masing. Nah, itu silakan dicari tahu. Ini saya kasih sedikit spoiler ya, agar adik-adik bisa terpancing untuk mencari tahu lebih lanjut. Apa sih perbedaan multispektral dengan pankromatik? Kelebihannya apa gitu? Kekurangannya apa? Nah, itu nanti dicari tahu untuk yang resolusi spasial. Kemudian, resolusi spektral. Nah, resolusi spektral ya tadi disampaikan oleh Rois ya. Berapa banyak sih bandnya? Nah, bandnya itu maksudnya apa? Ada tahu gelombang apa yang digunakan dalam band merah? Gelombang kan kita pakai gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik rentang berapa sih yang digunakan di band merah, band hijau, band biru? Nah, itu pasti ada ya berapa rentangannya. Nah, itu yang menentukan resolusi spektral. Biasanya kalau kalau band seperti Landsat itu ada berapa band ya? Saya juga lupa ya. Saya juga nggak hafal sebenarnya. Mungkin ada sekitar 8 sampai 11 band ya. Mungkin sekitar itu. Nah, itu dia memiliki rentang gelombang elektromagnetik yang berbeda dengan mungkin citra spot ya. Kalau spot itu tidak sebanyak band Landsat 7. Jadi kalau Landsat itu bisa lebih banyak bandnya. Tapi ada lagi yang sampai ratusan bandnya yang kita kenal sebagai namanya hyperspektral. Itu banyak sekali sampai ratusan ya. Apa sih fungsinya band-band tersebut? Kenapa harus ada banyak? Kenapa ya hanya sedikit gitu? Apa sih perbedaannya, fungsinya, kelebihannya? Itu silakan dicari tahu. Oke. Kemudian dua resolusi lain. Yang kurang tadi apa? Resolusi temporal sama resolusi radiometrik. Ada yang bisa bantu jawab untuk dua hal tersebut? Ini kita review dulu ya, karena ini ya harus tahu, harus paham itu basic sekali terkait resolusi citra ini. Ada temporal kemarin yang dicatat apa? Nggak apa-apa dibacakan aja. Ini kita bahas lagi. Jadi ini kelas kita gunakan sebagai bahan diskusi.
Ada. Oh ya, boleh, boleh. Adelia, silakan. Permisi Bu, izin menjawab ya Bu. Yep. Kalau untuk resolusi temporal itu perekaman yang kayak berulang gitu Bu, citranya di satu wilayah atau daerah gitu. Itu kayak fungsinya buat lihat apa ya, perubahan penggunaan lahan gitu Bu. Hmm? Kalau untuk satu lagi yang radiometrik ya Bu ya. Yep, benar. Kalau radiometrik tuh setahu saya itu bisa kayak ngubah ngubah citra tuh jadi apa ya, kayak angka-angka gitu Bu, kayak coding gitu Bu, tapi saya kalau radiometrik belum terlalu paham sih Bu. Oke, oke. Sip, sip, sip. Makasih Adelia jawabannya. Siap Bu. Oke, ada lagi yang mau menjawab. Ini saya selalu buka dua ya, setiap pertanyaan. Jadi kita mendengar dari berbagai perspektif, kemudian kita diskusikan. Ada lagi? Apa hanya Adelia? Saya mau dengar yang cowok dong. Atau saya cari aja ya, kalau nggak ada yang mau jawab. Yang mau jawab silakan raise hand atau langsung open mic, nggak masalah. Hmm, siapa ya? Yang belum absen. Terus saya cek absennya aja ya. Jadi nanti kalau ini tidak ada kehadiran tambahan ya. Kalau tidak ikut. Nah, ini tadi Rois ya yang menjawab dia. Siapa lagi? Hanya dua ya. Hmm, hanya dua. Yang lain ada yang mau jawab nggak untuk mengisi kehadirannya? Nih, yang dua sudah saya tambahkan ya. Silakan cek di semesternya. Wah, karena banyak, saya nggak mau menyebutkan kecuali ingin aktif ya. Oke, saya pilih yang hadir aja ya. Dan untuk toleransi keterlambatan kelas, karena nanti kita kelas luringnya jam 7.15, eh, kita samakan aja dengan kelas sebelumnya, kelas A. Itu toleransi keterlambatannya sekitar 10 menit. Setuju ya? Nah, saya panggil ini ya, Syahrul Ramadan. Ini harusnya bisa jawab ya, Syahrul. Ya, iya Bu. Terbebani ini. Jadi tadi resolusi temporal sama radiometrik ya Bu? Iya, tadi yang saya tanyakan apa? Iya betul, temporal sama radiometrik Bu. Ya, benar. Kalau Iya, mengikuti, iya ya, tahu ya. iya. Silakan, Eh, silakan jawab. jadi kalau resolusi temporal tuh dia berkaitan dengan frekuensi perekaman suatu citra Bu. Jadi kan suatu citra itu kan mengelilingi bumi kan ya. Jadi dia tuh untuk ngulang ke satu area yang sama itu dia ada waktunya gitu. Jadi itu yang dinamakan resolusi temporal. Beberapa yang saya tahu kalau nggak salah Landsat itu resolusi temporalnya itu 16 hari. Nah, kalau radiometrik ini Jadi, bentar, di Syahrul. Jadi, ya resolusi temporal ini frekuensikah apa periode? Ini kembali lagi deh ke definisi frekuensi kan banyaknya ya dalam satuan waktu. Kalau periode dalam satu detik, sorry, dalam satuan waktu itu ada berapa gitu ya? Sorry, berapa lama sih untuk satu satu objek gitu? Itu kan ya biasanya definisinya periode iya. ya, ini bukan frekuensi. Oke, Oh iya silakan. betul. Tapi udah bener kok sebenarnya konsepnya. Baik.
Kalau radiometrik sendiri, kalau menurut saya itu kayak sensitivitas sensornya untuk menangkap besarnya energi elektromagnetik, Bu. Jadi kalau resolusi radiometriknya semakin besar, dia energi suatu sensor itu untuk membedakan energi elektromagnetik yang diambil itu semakin bagus, Bu. Jadi dia lebih Hmm, sensor itu lebih mengetahui perbedaan-perbedaan objek-objek yang diambil di suatu bumi itu, Bu. Mungkin oke, sip. begitu. Biasanya apa direpresentasikan oleh informasi apa itu, Syahrul? Biasanya kita bisa lihat di informasi citranya itu angka apa ya? Biasanya kan indikatornya itu adalah angka-angka ya, atau ya keterangan deskripsi. Tapi ini kalau sensitivitas itu biasanya dengan angka. Nah, angka yang apa ya, indikatornya? Eh, yang dimaksud mungkin angka bit gitu mungkin, Bu. Ya, benar. Angka Ya, biner. itu bit. Kalau ya itu bit itu eh ya nanti ya minggu depan aja ya pas luring itu pakai saya gambar-gambarkan lebih agar lebih paham. Jadi satu grid pixel itu ya tergantung berapa bit dia, itu bisa menyimpan berapa warna gitu. Nah, itu yang membedakan sensitivitas si sensor tadi itu direpresentasikan oleh banyaknya warna yang disimpan. Nah, yang disimpan dengan kapasitas berapa bitnya tadi gitu. Yang bit itu kalau kalau 8 bit memori yang dipakai berapa? Berapa byte? 1 byte ya. Nah, itu yang keterkaitannya. Tapi minggu depan akan kita bahas lagi. Oke, sip. Terima kasih jawaban-jawabannya. Kita balik lagi ke sini. Eh, jadi setiap situs ini silakan dicari tahu bagaimana download Citra gratis di sini, bagaimana melakukan ya untuk area Indonesia ya. Dan untuk perangkat lunak, ini walaupun di list ini ada multispec, Crush, Idrisi, Envy, AirMapper, boleh dipilih dua saja. Ya, saya sarankan langsung Envy ataupun AirMapper ya. Tapi tetap harus mengenali ada namanya perangkat lunak ini gitu. Dan selain ini ada juga yang berbasis cloud, namanya Google Earth Engine. Nah, ini Google Earth Engine. eh Ataupun ada pakai Jupyter Notebook juga bisa ya. Untuk Google Earth Engine ini, silakan juga dibuat account-nya. Syaratnya hanya satu, syaratnya hanya perlu akun Gmail. Jadi ada akun Gmail-nya, bisa langsung daftar di Google Earth Engine. Ini memang berbasis coding seperti ini untuk pemilihan area ataupun kita menerapkan fungsi-fungsi lain. Tapi jangan khawatir, karena codingannya itu sangat banyak ya di situsnya Google Earth Engine. Jadi tinggal copy paste pilih mana yang perlu kita gunakan. Yang penting adalah kita memahami ini fungsinya untuk apa, sintak ini untuk apa. Jadi seperti itu saja bagaimana penggunaan coding-coding ini terkait aplikasi tertentu gitu. Nah, balik lagi ke sini. Jadi dicobakan juga Google Earth Engine, setidaknya udah punya account dan bisa lah menampilkan. Pilih aja salah satu contoh dari apa ya namanya tutorial di Google Earth Engine-nya, user guide-nya. Itu dicoba-cobakan dulu saja. Minggu depan itu kita akan bahas lagi. Ya kira-kira itu sih. Jadi nanti dibuat laporannya. Walaupun di modul disebutkan lama pengerjaan 2 minggu, tapi laporannya itu sudah harus selesai minggu depan ya. Minggu depan sudah harus selesai. Ming, 1 minggunya lagi itu akan kita gunakan untuk membahasnya, mendiskusikan hasil dari minggu ini, hasil eksplorasinya. Seperti itu ya, adik-adik. Jangan salah paham ini. Maksudnya laporannya juga selesai 2 minggu, bukan ya.
Tolong diingat. Nggak ada alasan minggu depan, iya, saya kira 2 minggu. Tidak ada ya. Itu tidak akan saya terima itu untuk perpanjangan waktunya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ada pertanyaan? Apakah sudah jelas untuk kira-kira praktikum di minggu pertama ini seperti apa? Ya, kalau tidak ada pertanyaan sih, saya rasa sudah paham ya. Tapi saya butuh satu orang untuk mereview apa yang harus dikerjakan. Perlu saya tunjuk apa saya atau ada yang mau menjawab? Ada yang mau mereview? Biasanya ya, kalau dari aspek eh, aspek keberanian, yang ditunjuk dan yang sukarela itu nilainya tuh berbeda. Oke, kalau nggak ada ya saya tunjuk aja ya. Hmm, Hera Cika. Iya, Bu. Oke, silakan di-review. Ini seperti apa tugasnya? Tugasnya tadi yang kayak eh, kayak di share itu, terus tadi saya beberapanya tambahan itu kayak nanti dilengkapi dengan cara mendapatkan data-data dari yang citra itu, terus ada yang ke resolusi spasial tadi kan belum disebutkan itu juga ditambahkan. Terus itu saja, Budris, catatan saya. Oke. Tapi itu masih kurang banyak itu. Tidak hanya itu ya tugasnya. Oke, Ya, ada satu lagi yang lain yang bisa menambahkan dari Cika. Panggilannya Hera apa Cika? Hera, jika Bu. Cika, oke. Yang lain bisa menambahkan yang cowok ya, yang belum absen. Ini saya masih kasih kesempatan ini untuk bisa presensi. Tadi ada dua yang sudah menjawab, sudah saya tambahkan di semester. Nah, ini walaupun hadir, tapi kalau tidak ada keaktifan ya nggak akan saya tambahkan karena terlambat tadi. Nggak ada ya? Oke, saya tunjuk aja. Faras Afif. Iya, Bu. Oke, silakan direview kembali. Mungkin menambahkan dari yang disebutkan oleh Cika tadi, eh, tugasnya atau prosedur praktikumnya itu seperti apa? Eh, jadi harus mengerjakan yang dari butir 1 sampai 5, terus juga melengkapi hasil-hasilnya, kayak menjelaskan juga band apa gitu, fungsi dari band, kelebihan dan kekurangannya, terus parameternya gitu-gitu, Bu. Gitu aja. Kurang Kalau lebih softwarenya, kalau softwarenya tadi saya minta berapa minimal? Kalau perangkat lunaknya berapa minimal? Tuh, ini ya. Dalami 2 perangkat lunak minimal. ya, Bu. Ya, itu dibaca ya, dibaca dengan teliti, instruksinya seperti apa. Nah, tadi tambahan-tambahan yang tadi saya jelaskan. Dan berapa lama waktu pengerjaannya, Faras? Hmm. 1 minggu, Bu. Oke, sip. 1 minggu ya. Jadi jangan tertipu oleh tulisan bawah ini. Oke, gitu aja sih untuk yang hari ini. Saya masih buka kesempatan ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada,
Ya, tidak apa-apa. Sebentar saya cek ya. Ini jadinya berapa orang yang tidak hadir ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, 5 orang yang tidak hadir. Confirm ya. Oke, gitu aja mungkin semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan japri saja. Oh ya, untuk kelas ini saya minta salah satu perwakilan untuk ya untuk menghubungi ya terkait misalkan ada perubahan informasi kelas atau terkait tugas. Siapa yang mau volunteer? Ada yang mau volunteer? Sukarela lah jadi ketua kelas. Wah, ini nilai keaktifannya sangat-sangat ya. Sangat-sangat di atas, tapi dilihat dari bawah. Hmm, oh ini kenapa ini kelas ini? Masih tidur apa? Oke, saya pilih aja ya. Ini kalau di layar saya sih nama terakhir itu adalah Rachel. Nah, Rachel nanti saya minta tolong ya untuk jadi perwakilan kelas ini. Nanti silakan japri saya ya agar saya tahu saya bisa menghubungi kemana. Dan kebetulan ini belum ada asisten ya, masih proses recruitment 2022 2002 sorry 2023 ya? Oh 2022 2022 2022 ada yang tertarik jadi asisten praktikum sistem basis data. Ini sebenarnya juga ada 2021 ya di sini. Nah, 2021 yang tertarik jadi asisten praktikum sistem basis data, ya silahkan mendaftar ya, masih dibuka. Masih dibuka nggak pendaftarannya? Saya kurang tahu juga sih. Udah tutup apa? Di sini nggak ada yang KMTG ya? Wah, ini nggak ada suaranya. Wah, ini deja vu nih saya. Eh, Ngobrol sendiri dengan laptop ya. Oh, suara saya hilang hilang nggak jelas ya. Oke. Nah, itu Rachel, panggilnya Rachel apa Rahel apa Rachel? Ini saya agak sulit ya mempronunciation. Ya nggak? Oke. Nah, itu Rachel itu saya minta tolong untuk jadi representasi kelas ya. Maksudnya semacam ketua kelas untuk menghubungi saya atau saya ngasih informasi lewat jalur Rachel aja. Nanti disampaikan ke teman kelas yang kelas B ini gitu. Gitu ya. Oke. Nah, gitu aja. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Kalau tidak ada, tadi saya juga lupa mau apa ya, sampai mana saya ngomong tadi. Ya udah, gitu aja. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung di forum diskusi di Elok, atau bisa langsung japri, karena kita belum ada asisten ya, lewat asisten. Oke, sekian kelas minggu ini. Silakan mengerjakan, dan jangan deadline ya, mengerjakannya. Untuk pengumpulan laporan, biasanya saya set 1 hari, sorry, jam 12 malam di hari sebelum kelas. Berarti misalkan kelas hari ini hari Kamis, berarti deadline-nya adalah Rabu 12 malam. Itu ya. Oke, sekian pengumumannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.